Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan video materi selanjutnya. Kalau sebelumnya kan Bapak udah ngasih yang video materi satu. Nah, sekarang video materi 2. Video materi 2 itu PPT-nya kan udah Bapak share di Google Classroom ya. Nah, nanti dicari aja. Nah, video materi 2 itu berisi materinya tentang interaksi sosial. Terus interaksi sosial 2, jadi materi interaksi karena agak banyak, jadi Bapak bikin 2 PPT gitu ya. Kemudian status peran dan kelas sosial, terakhir teori interaksi. Oke, 4 sama yang video materi pertama juga 4. Nah, kita langsung aja ke materi yang interaksi sosial. Materi yang pertama. Nah, ini Bapak bikinnya pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita ngebahas interaksi sosial. Ngebahas interaksi sosial. Pertama kita bahas dari maknanya dulu ya. Secara pengertian, interaksi sosial itu adalah proses di mana orang-orang atau masyarakat melakukan tindakan dan reaksi dalam kaitannya dengan orang lain. Gitu. Intinya aksi ada reaksi. Kalau aksi reaksi kan ada dua orang, aksi kemudian reaksi, berarti apa? Timbal balik. Jadi kalau interaksi itu harus hubungan timbal balik gitu. Ada aksi ada reaksi. Nah, misalkan Bapak coba tanya deh, dari ketiga gambar ini misalkan gambar A, gambar B, gambar C, mana yang interaksi? Yang menggambarkan interaksi. Nah, yang menggambarkan interaksi itu gambar C. Kenapa C? Pertama karena ada dua orang. Benar gak? Kalau yang namanya interaksi kan timbal balik, aksi reaksi. Kalau gak dua orang berarti gak timbal balik dong, cuman satu arah gitu kan. Nah, makanya C ini kan SpongeBob lagi ngobrol sama Patrick. Kemudian dia juga ngobrol sama SpongeBob, Patricknya kan balas komunikasinya dibalas. Nah, itu interaksi. Terus kok kenapa bukan B? B kan ada dua orang juga. Nah, B itu namanya tindakan sosial. Beda tindakan sosial dengan interaksi. Bedanya apa? Bedanya adalah tidak adanya feedback atau reaksi. Jadi cuman aksi aja. Jadi satu arah. Si SpongeBob nawarin suatu promo, misalkan promo makanan nih, dia Krusty Krab. Tapi si pengunjungnya menghiraukan. Nah, itu jadinya tindakan sosial karena tindakan yang berkaitan dengan orang lain, tapi tidak ada feedback dari orang lain gitu. Tidak ada reaksi, cuman aksi aja. Nah, itu jadinya tindakan sosial. Kita udah belajar ya pengertian tindakan sosial di materi sebelumnya, di video materi 1. Nah, ini apa? Ini tindakan. Di materi 1 kan Bapak udah bilang beda tindakan sama tindakan sosial. Kalau tindakan sosial aktivitas fisik aja. Ini lebih ke tindakan individual gitu. Kalau ini tindakan sosial karena berkaitan dengan orang lain. Tapi karena tidak ada reaksi, tidak ada feedback dari aksi yang diberikan SpongeBob, nah itu jadinya tindakan sosial. Kalau ini karena dia komunikasi, kalau komunikasi kan dua arah. Saya ngobrol, orang lain balas obrolannya. Nah, itu komunikasi. Nah, jadinya interaksi karena ada feedback, ada reaksi ini nih. Karena ada reaksi itu jadinya interaksi. Nah, ini penjelasannya ya secara lebih lengkapnya. Jadi ini termasuk action atau tindakan, social action atau tindakan sosial, social interaction atau interaksi sosial. Kenapa? Karena ada aksi, ada reaksi. Kalau ini cuman aksi aja gitu, tapi berkaitan dengan orang lain gitu, atau mempertimbangkan adanya orang lain.
Kalau ini aksi tanpa orang lain gitu, cuman tindakan individual. Nah, lanjut ke syarat. Term itu syarat interaksi term of social interaction. Syarat interaksi itu ada 2. Syarat interaksi itu ada 2. Pertama ada kontak, kedua ada komunikasi. Jadi ada 2 ya syaratnya. Nah, kontak itu apa? Kontak secara bahasa itu in touch itu artinya bersentuhan atau berhubungan, itu kontak. Komunikasi itu pesan yang timbal balik gitu. Pesan timbal balik. Kalau ini bertemu, in touch itu atau berhubungan. Jadi harus ada kontak dengan orang, kemudian ada komunikasi pesannya gitu, pesan yang kemudian timbal balik. Nah, ini boleh dibaca, tapi kalau materinya kan banyak, ini boleh dilewat aja, gak apa-apa. Nah, intinya tadi kan syarat interaksi itu ada 2, ada kontak, ada komunikasi. Nah, sekarang bicara komunikasi proses. Sekarang kita bicara tentang proses komunikasinya. Jadi proses interaksi atau proses komunikasi itu harus ada 4 syarat komunikasi, syarat interaksi. Itu harus ada pengirim, sender, ada penerima, ada pesan yang disampaikan, dan ada feedback yang tadi Bapak bilang. Nah, kalau salah satu gak ada, itu gak akan terjadi interaksi. Misalkan gini, 4 syarat interaksi. Jadi harus ada pengirim, penerima, pesan, dan feedback atau reaksi gitu ya. Nah, kalau misalkan salah satu gak ada, misalkan ada pengirim, penerima, tapi gak ada pesan yang disampaikan, itu berarti mereka hanya berdiam diri saja, karena intinya mereka gak komunikasi. Kenapa? Karena gak ada pesan disampaikan kan, gitu. Itu kayak orang lagi nunggu di halte bus gitu, mereka gak ngomong. Nah, itu 2 orang aja tapi gak ada pesan yang disampaikan, gak komunikasi. Atau misalkan ada sender, ada message, ada receive, ada penerima, tapi gak ada feedback, misalkan gak akan terjadi interaksi juga. Kenapa? Karena yang terjadi adalah tindakan sosial. Nah, tindakan sosial kan satu arah tuh. Nah, dari sini gak ada. Nah, maka ini jadinya tindakan sosial. Kalau dari sini ada feedback dari Patrick, ada feedback dari pesan yang disampaikan terus masuk, itu jadinya interaksi. Nah, yang harus kalian tahu juga syarat komunikasi itu kan tadi ada 2, kontak. Kontak itu mencakup sender dan receiver. Sender dan receiver itu, penerima dan pengirim pesan itu adalah kontak. Nah, feedback dan message itu komunikasi. Nah, pesan dan feedback gitu ya, itu komunikasi. Tapi intinya kalau ada pertanyaan 4 syarat interaksi, ya ini harus ada 4 nih, pengirim, penerima, pesan, dan timbal balik. Nah, ini lewat aja deh, tapi kalau mau dibaca ya boleh.
Intinya kalau yang ini tuh pemaknaan pesannya. Jadi pengirim itu encoding itu intinya adalah mengemas pesan supaya pesannya itu bisa tersampaikan atau dimengerti penerima pesan gitu. Ini kan pengirim, ini penerima. Nah, kalau decoding itu penafsiran. Itu decoding. Penafsiran gitu. Nah, pengirim kan mengirimkan pesan, dan dalam saat mengirimkan pesan itu dia mengemas gitu pesan yang dia sampaikan itu dengan caranya tersendiri gitu ya, entah dengan komedi atau dengan marah atau dengan apapun gitu cara menyampaikan pesannya, kemudian diterima dan si orang yang menerima ini tentu menafsirkan apa pesan yang disampaikan gitu. Itu proses ini delivering message, penyampaian pesan. Nah, selanjutnya proses kontak. Proses kontak itu ada dua bentuk kontak gitu. Ada kontak primer, ada kontak sekunder. Ada kontak sekunder. Kalau kontak primer itu face to face, tatap muka langsung. Kontak kan berhubungan atau berpapasan atau bertemu gitu. Nah, atau berhubungan walaupun nggak secara langsung gitu. Nah, ada kontak sekunder secara tidak langsung gitu, melalui perantara, bisa melalui handphone, bisa melalui ngirim surat gitu, atau pesan singkat WA atau segala macam gitu. Intinya melalui via mediator atau perantara kalau kontak sekunder. Kalau primer itu face to face. Nah, ini materi interaksi sosial. Materi yang pertama, interaksi sosial kan ada 2 PPT. Nah, kita lanjut. Berarti ini materi pertama udah. Nah, sekarang materi 2. Materi 2 interaksi sosial juga. Cuman ini agak banyak yang satu ini. Nah, interaksi sosial yang dibahas di interaksi sosial 2 itu ada tentang faktor interaksi, bentuk tindakan sosial, dan interaksi sosial. Apa sih yang menjadi faktor-faktor terjadinya interaksi dan bentuk tindakan sosial dan interaksi sosial itu sendiri, bentuk interaksi sosial itu sendiri. Nah, pertama kita bahas dari faktor interaksi. Jadi bukan 4 ya, ini 6. Salah. Jadi 6 faktor interaksi itu ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, motivasi, sugesti. Ini yang pernah belajar sama Bu Ayun mungkin di kelas 10 harusnya udah tahu ya. Ini dipasangkan nih, imitasi itu dengan identifikasi, simpati itu dengan empati, motivasi dengan sugesti. Gitu. Kita bahas satu-satu. Imitasi itu tindakan sosial meniru sikap, tingkah laku atau penampilan seseorang. Jadi meniru gitu. Kalau setiap tindakan meniru, nah itu imitasi. Terus bedanya dengan identifikasi? Nah, identifikasi itu pakai konsep idol. Kalau konsep idol itu ketika kita mengidolakan seseorang, kemudian kita menirukan secara, biasanya kalau kita punya idola gitu, kita menirukan secara penuh gitu apa yang dia kenakan, apa dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Nah, itu
konsep idol. Nah, itu namanya identifikasi. Kalau imitasi itu meniru pada sebagian hal yang orang lain lakukan gitu, itu imitasi. Tapi kalau identifikasi meniru secara keseluruhan, kita benar-benar mengidentifikasi diri kita seakan-akan orang yang kita idolakan. Nah, itu identifikasi. Nah, lanjut. Nah, simpati dan empati. Kalau simpati itu adalah proses kita tertarik atau berusaha memahami perasaan atau kondisi orang lain. Biasanya rasa iba gitu ya. Itu termasuk simpati. Kalau kita merasa tertarik dengan orang lain, terus atau kita merasa ingin memahami perasaan orang lain, nah itu simpati namanya. Terus bedanya sama empati apa? Kalau empati sama itu rasa tertarik pada orang lain atau ingin memahami orang lain, perasaan orang lain, tapi disertai dengan tindakan. Ada tindakan yang muncul gitu dari perasaan tersebut. Kalau simpati itu cuman merasa iba aja, misalkan kamu melihat pengemis di jalan, kamu merasa kasihan, nah itu simpati. Tapi kalau misalkan kamu melihat pengemis itu kemudian kamu ngasih uang misalkan atau ngasih makanan ke pengemis tersebut karena merasa kasihan, karena ada tindakannya memberi sumbangan tadi atau memberi makanan tadi, nah itu jadinya empati karena ada tindakannya gitu, gak cuman perasaannya doang, gak cuman rasa ibanya doang gitu ya. Nah, lanjut, motivasi dan sugesti. Nah, apa bedanya motivasi dengan sugesti? Kalau motivasi adalah dorongan atau pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain. Namun individu itu belum sepenuhnya tergerak gitu. Kalau kita misalkan memotivasi, kita misalkan mendorong orang lain untuk semangat belajar misalkan. Nah itu motivasi. Bedanya dengan sugesti, kalau sugesti sama sebenarnya dorongan atau pengaruh kita ke orang lain atau orang lain ke kita gitu ya. Tapi si orang lainnya itu, orang yang dipengaruhinya itu tergerak gitu bedanya. Kalau orang yang kita pengaruhi tergerak, maka itu jadinya sugesti. Tapi kalau misalkan orang yang kita pengaruhi tidak tergerak, itu jadinya motivasi aja gitu. Kita memotivasi orang aja gitu. Misal nyemangatin orang nih, kamu nyemangatin orang untuk bisa rajin belajar. Kalau orangnya akhirnya tidak rajin belajar juga, berarti cuma memotivasi aja, intinya gitu. Beda kalau misalkan kamu memotivasi orang, mendorong orang untuk rajin belajar, tapi orang itu akhirnya jadi rajin belajar gitu, berarti orang itu tersugesti oleh dorongan kamu atau motivasi yang kamu lakukan. Berubah dari motivasi menjadi sugesti kalau orangnya tergerak gitu ya. Nah itu nanti mengenai faktor interaksi ini dipasangkan aja imitasi dengan identifikasi, simpati, empati, motivasi, sugesti. Kalau imitasi meniru sebagian, identifikasi meneru sepenuhnya, konsep idola gitu. Kalau simpati itu perasaan iba atau perasaan ingin memahami orang lain. Kalau empati disertai dengan tindakan gitu. Rasa iba atau rasa ingin memahami orang lain disertai tindakan. Kalau motivasi dorongan terhadap orang lain tapi orang lain belum tergerak. Kalau sugesti dorongan terhadap orang lain dan orang lain itu tergerak oleh dorongan kamu atau motivasi kamu gitu ya. Nah, kita lanjut dari faktor interaksi, lanjut ke bentuk-bentuk tindakan sosial. Ini kayaknya ada nih bentuk-bentuk tindakan sosial di soal mungkin nanti. Nah, jadi ada 4 bentuk tindakan sosial. Ada tindakan sosial instrumental, tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan sosial tradisional, dan tindakan afektif.
kita mulai dari tindakan sosial instrumental dulu. Nah, tindakan sosial instrumental intinya tindakan yang bersifat oportunis, rasional. Artinya tujuan tindakan diperhitungkan secara matang dan cara yang akan digunakan juga diperhitungkan. Maksudnya gini, kalau tindakan instrumental itu harus rasional dan oportunis. Oportunis artinya harus ada kalkulasi tentang apa untungnya kalau kita melakukan tindakan tersebut. Misalkan gini, misalkan kamu beli barang, kamu punya duit, misalkan hasil nabung duit tersebut, kemudian kamu berpikir untuk menggunakan uang tersebut antara beli laptop untuk kegiatan belajar di sekolah atau buat jalan-jalan atau buat foya-foya misalnya gitu. Nah, ketika kamu mengkalkulasi, oh lebih baik beli laptop nih karena bisa menguntungkan buat saya, selain bermanfaat untuk belajar, bermanfaat juga misalkan untuk main juga bisa gitu misalkan gitu. Hanya kamu pakai uang tabunganmu itu beli laptop. Nah, itu tindakan instrumental. Kenapa? Karena itu rasional gitu. Rasional itu ada proses mempertimbangkan. Dan oportunis itu proses pragmatis, kamu mencari keuntungan dari tindakan tersebut. Atau mau pergi ke warung beli sesuatu, nah itu juga tindakan sosial instrumental. Kenapa? Karena ketika mau beli kan kamu biasanya memperhitungkan tuh mau beli apa aja, atau milih barang yang mana yang lebih bagus. Nah, itu kan ada proses memperhitungkan kan, ada rasionalisasi di sana. Nah, lanjut, beda dengan tindakan sosial berorientasi nilai. Nah, kan sesuai namanya ya, tindakan sosial berorientasi nilai artinya apa? Tindakan tersebut muncul karena didasari oleh nilai. Nah, gitu. Nilai baik dan benar di masyarakat. Misalkan gini ya. Ini contohnya ada seorang perempuan bantu nenek-nenek nyebrang. Nah, orang ini membantu nenek-nenek tersebut untuk nyebrang ini didasarkan pada nilai baiknya di masyarakat gitu. Membantu orang kan bernilai baik kan di masyarakat ya. Berbeda kalau misalkan perempuan ini akhirnya meraukan, misalkan gak jadi bantu. Nah, ini jadinya tindakannya jadi buruk kan. Nah, karena dia membantu nih, tindakannya dianggap baik di masyarakat gitu. Nah, jadi seorang ini membantu nenek ini karena tindakan tersebut dianggap bernilai di masyarakat, dianggap baik gitu. Atau di ini nih, soal anak-anak yang habis main bola cium tangan ke orang yang lebih tua. Dia melakukan cium tangan itu karena tindakan cium tangan itu bernilai baik di masyarakat gitu. Akhirnya dia melakukan tindakan tersebut. Sebenarnya si anak ini bisa aja gak cium tangan gitu, menghiraukan si orang dewasa ini misalkan. Tapi karena dia tahu bahwa kalau cium tangan itu dianggap baik, akhirnya dia melakukan tindakan tersebut. Atau yang satu lagi ini toleransi. Walaupun ada beberapa yang gak toleransi, tapi karena toleransi dianggap baik, akhirnya dia melakukan tindakan toleransi ini gitu. Akhirnya jadinya tindakan sosial berorientasi nilai. Jadi sumber utama tindakan tersebut adalah nilai baik benarnya di masyarakat, itu berorientasi nilai. Kalau sebelumnya, kalau ini dari rasionalisasi. Jadi tindakannya kalau gak rasional dia gak dilakukan gitu. Pendidikan kan karena rasionalisasi, kamu bisa aja gak sekolah kan, tapi karena kamu berpikir sekolah bermanfaat gitu, menguntungkan, ini sekolah. Atau ibu ini lebih memilih cabai daripada bawang, misalkan bawang putih, karena rasionalisasi, dia butuh cabai daripada bawang misalkan, akhirnya dia beli cabai.
Nah itu kan rasionalisasi. Atau memperhitungkan, dia lagi ngitung sesuatu statistik atau segala macam, itu kan pakai rasionalisasi juga. Jadi sumbernya itu rasionalisasi. Kalau instrumental gitu, instrumennya itu pakai pikiran atau rasionalisasi. Tadi udah orientasi nilai, lanjut ke tidak oportunis ya. Jadi tidak oportunis itu tidak mempertimbangkan keuntungannya apa kalau misalkan melakukan tindakan tersebut. Kalau orientasi nilai karena yang penting baik di mata masyarakat gitu. Kalau untung atau enggak tindakan tersebut ke saya gak diperhatikan gitu. Membantu nyebrangin seorang nenek menyeberang walaupun gak ada timbal baliknya. Nah itu yang penting nilai tindakan tersebut bernilai baik gitu. Nah itu tindakan orientasi nilai, makanya disebutnya tidak oportunis. Nah lanjut ke tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial tradisional itu tindakan yang muncul tanpa perhitungan matang tetapi lebih karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Nah tindakan yang didasarkan pada kebiasaan. Karena di masyarakat tersebut biasa melakukan upacara adat setelah panen misalkan. Nah makanya disebutnya tindakan sosial tradisional. Jadi didasarkan pada kebiasaan atau adat. Itu adat itu berarti sesuatu yang biasa dilakukan kan. Upacara kan kebiasaan juga. Sebenarnya bisa jadi adat juga kan, sama kayak ini gitu. Upacara ngaben, nah itu juga adat juga atau kebiasaan. Intinya kalau tindakan sosial tradisional itu pada kebiasaan atau adat. Lanjut, tindakan sosial afektif. Kalau tindakan sosial afektif itu didasarkan pada perasaan atau emosi. Contohnya ini sedih, senang, tertawa atau marah gitu ya. Itu kan didasarkan pada emosi, perasaan gitu ya. Jadi didasarkan pada perasaan atau afeksi. Itu afektif. Oke. Jadi sudah ya. Cukup jelas. Jadi ini instrumental itu rasional. Harus ada pertimbangan secara pikiran gitu. Rasional juga oportunis, itu mempertimbangkan keuntungan. Kalau tindakan sosial berorientasi nilai berdasarkan pada nilai baik di masyarakat. Kalau tindakan sosial tradisional berdasarkan pada kebiasaan atau adat. Kalau tindakan sosial afektif berdasarkan pada perasaan atau emosi. Oke, lanjut ke materi berikutnya, bentuk interaksi. Kita selanjutnya masuk ke bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial sebenarnya secara umum ada dua gitu. Ada asosiatif, ada disosiatif. Secara umum ya, karena dari asosiatif ini ada pembagiannya gitu. Dari disosiatif juga ada pembagiannya. Tapi secara umum ada dua. Nah, tapi secara garis besar gini ya, interaksi itu hubungan timbal balik kita dengan orang lain gitu. Interaksi itu secara garis besar kan ada yang menunjukkan pada kerjasama atau yang bersifat positif gitu. Ada yang menunjukkan pada disosiatif atau perpecahan bersifat negatif gitu. Ada yang interaksi kita itu dengan orang, ada yang jadinya kerjasama, ada yang jadinya berantem gitu kan. Secara garis besar kan kayak gitu. Ada interaksi kita dengan orang, gak semuanya kerjasama kan, gak semuanya integrasi gitu. Kadang-kadang ada kita berkonflik dengan orang atau marahan dengan orang gitu kan. Nah, dan dalam asosiatif ini ada pembagiannya. Kita bahas yang asosiatif dulu ya, yang tindakan yang positif yang menunjukkan pada kerjasama. Bentuk-bentuknya itu pertama ada kerjasama, ada asimilasi,
ada akulturasi, ada paternalisme, ada akomodasi. Nah, kerjasama itu berarti kita usaha bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan, gitu kan. Sebenarnya di sini ada bentuk-bentuknya lagi. Kalau nggak salah ada gotong royong, ada koalisi, ada apa lagi ya? Bapak lupa, joint venture. Nah, ini Bapak agak lupa sih, tapi yang jelas ada pembagiannya lagi. Nanti bisa coba baca-baca di buku ya, atau di internet juga ada kalau nggak salah. Tapi yang jelas kerjasama itu masuk asosiatif. Terus asimilasi itu percampuran dua budaya yang merubah budaya aslinya menjadi budaya baru gitu. Ingat ya, asimilasi itu berarti bersatu gitu. Nah, beda dengan akulturasi. Kalau akulturasi kulturnya itu berdampingan aja gitu. Jadi dia nggak merubah budaya aslinya gitu. Kalau ini merubah budaya aslinya. Kalau yang asimilasi, kalau yang akulturasi tidak merubah bentuk aslinya. Jadi hanya berdampingan nih, kayak masjid ini arsitekturnya pakai arsitektur Hindu. Nah, fungsinya tetap masjid gitu. Nggak merubah fungsinya tetap sebagai masjid, tapi hanya mengadaptasikan arsitekturnya aja gitu ya. Nah, itu akulturasi. Paternalisme itu penguasaan kelompok pendatang terhadap pribumi. Maksudnya kok bisa masuk ini Pak, penguasaan kelompok pendatang terhadap pribumi masuk asosiatif? Ini karena paternalisme itu tidak serta-merta bentuk konflik sebenarnya. Paternalisme itu sebenarnya kerjasama antara orang yang diduduki dengan orang yang penguasa gitu. Tapi kebetulan penguasanya itu dari pendatang, dari luar, bukan dari rakyat aslinya. Ini ada di materi kelas 11 waktu itu, sempat diulangankan kalau nggak salah. Akomodasi itu proses mengakomodir dua orang yang bertikai, dua orang yang berkonflik. Jadi ada dua orang yang berkonflik tapi kemudian disatukan, mencoba dihubungkan kembali gitu ya, didamaikan. Proses pendamaian. Dua orang yang berkonflik. Oh iya nih, sorry. Tadi kan Bapak bilang bentuk kerjasama itu ada bentuk-bentuknya kan? Yang ini kan nih. Nah, bentuk-bentuknya itu Bapak ternyata masukin di sini. Nah, bentuk-bentuk kerjasama itu ada 5. Ada gotong royong, koalisi, ada bargaining, ada joint venture, ada kooptasi. Nah, bedanya apa? Ini sebenarnya kelima istilah ini sebenarnya sama. Pengertiannya adalah kerjasama gitu. Makanya disebut bentuk kerjasama, karena semuanya 5-5-nya artinya kerjasama gitu. Cuman ada sedikit perbedaan. Pertama, untuk gotong royong itu dia kerjasamanya sukarela atau ikhlas gitu, tanpa pamrih. Nah, kalau koalisi itu harus ada kepentingan. Jadi nggak ikhlas atau nggak sukarela kalau koalisi. Jadi harus ada timbal baliknya, bersifat pragmatis kalau koalisi. Makanya kalau partai itu bekerja sama, mereka pasti ada sesuatu yang di agreementnya, ada perjanjiannya gitu. Kalau saya ikut kerjasama, nanti saya dapat apa nih gitu. Kalau gotong royong kan kayak itu. Kalau gotong royong kan pasti sukarela. Nah, terus bargaining apa? Bargaining intinya kerjasama dalam ekonomi.
Bargaining ini sebenarnya digunakan dalam istilah ekonomi aja gitu, sama-sama kerjasama tapi dalam kegiatan ekonomi gitu. Joint venture kerjasama juga tapi dalam suatu proyek atau pembangunan. Kalau misalkan ada PT A bekerja sama dengan PT B untuk bikin jalan tol gitu. Nah itu namanya joint venture, bukan bargaining, walaupun ada sisi ekonominya gitu. Tapi itu bukan dalam konteks seperti jual beli gitu. Kalau bargaining itu dalam jual beli. Kalau joint venture itu kerjasamanya dalam kegiatan pembangunan intinya gitu ya, atau dalam suatu proyek pembangunan. Nggak hanya pembangunan juga sih sebenarnya. Intinya kalau ada suatu perusahaan bukan dengan perusahaan lain, biasanya disebutnya joint venture. Utamanya dalam kegiatan pembangunan sih biasanya. Ya biasanya dalam pembangunan. Intinya kalau ada soal yang berkaitan dengan proyek pembangunan, ada kerjasama gitu ya. Nah itu pasti joint venture tuh. Terus kooptasi itu ada pengaruh unsur-unsur baru dari suatu pemerintahan. Itu kooptasi. Kooptasi ini sebenarnya seperti mendominasi gitu, mendominasi sekelompok orang. Ada sekelompok orang mendominasi kelompok orang lain, kemudian dengan menerapkan nilai baru gitu, sehingga mau gak mau orang tersebut harus menerima peraturan tersebut. Nah itu kooptasi. Kooptasi sebenarnya bentuk dominasi gitu ya. Nah lanjut, bentuk akomodasi. Nah tadi kan ada akomodasi atau proses pendamaian dua orang bertikai. Ini masuk asosiatif gitu. Dan proses mendamaikan dua orang bertikai itu asosiatif itu atau akomodasi itu ada macam bentuknya gitu. Cuman gini, kita gak mesti bahas semuanya aja karena ini agak banyak gitu. Yang jelas seenggaknya kalian harus tahu bedanya arbitrase, mediasi dengan adjudikasi gitu. Kalau adjudikasi itu penyelesaian dua orang bertikai melalui pengadilan, itu adjudikasi. Kalau mediasi penyelesaian dua orang bertikai melalui orang ketiga gitu. Kalau mediasi itu jadi ada dua orang yang bertikai, nah ada orang ketiga, tapi orang ketiganya ini hanya sebagai perantara gitu, hanya sebagai perantara orang yang bertikai ini. Nah kalau arbitrase ini pakai pihak ketiga juga, jadi ada orang ketiga yang mendamaikan dua orang yang berkonflik ini, tapi dia punya hak untuk menentukan hukum atau hasil dari pendamaian gitu. Nah jadi si pihak ketiganya bisa menentukan nih siapa yang salah atau siapa yang benar gitu ya. Nah itu arbitrase gitu ya. Mungkin sebagian juga, mungkin ada yang udah kalian tahu toleransi, misalkan udah kalian tahu. Kompromi berarti ada orang yang mengalah atau sama gitu ya. Oke. Nah lanjut ke disosiatif. Nah tadi kan ada dua ya, di awal kan udah jelasin ada dua bentuk interaksi, ada asosiatif, ada disosiatif. Disosiatif berarti pada pertentangan. Nah kita bahas yang disosiatif. Nah disosiatif ini, bentuk disosiatif ada
4. Ada persaingan, ada kontravensi, ada pertikaian, dan ada konflik. Nah, kalau persaingan itu bentuknya fair play gitu, dia adil, kayak lomba gitu, lomba bersaing. Kalau bersaing kan tidak ada unsur kecurangan gitu ya. Jadi bersaing, kalau persaingan itu fair play bentuknya. Nah, kalau kontravensi ini agak tidak fair play gitu. Karena apa? Karena ini ada proses menjatuhkan orang lain gitu. Nah, kontravensi itu sebenarnya pertentangan juga. Ini pertentangan juga nih, cuman beda pertentangannya. Persaingan pertentangan juga gitu, cuman fair play gitu. Nah, kalau kontravensi pertentangan secara tersembunyi atau tertutup, sehingga terjadi konfliknya itu secara sembunyi-sembunyi. Misalkan ada dua partai di Indonesia yang saling bertikai, kemudian saling nyebar hoax. Nah, penyebaran hoax itu bentuk kontravensi, bikin gosip atau segala macam untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu kontravensi. Permusuhannya itu tertutup atau tidak secara terbuka di muka umum. Nah, beda kalau pertikaian pertentangan juga, cuma secara terbuka gitu di publik. Nah, kalau ini kan nyebar gosip nih, pertentangannya secara diam-diam. Nah, kalau ini terbuka nih, berantem misalkan, dua orang yang berantem, itu kan bentuk pertentangan gitu, tapi di muka umum, di publik kelihatan. Nah, karena kelihatan disebutnya pertikaian. Nah, lanjut, kalau konflik ini sudah berkaitan dengan kekerasan, itu konflik gitu ya. Nah, ini sudah di materi interaksi. Ini berarti materi kedua kalau nggak salah. Lanjut sekarang ke materi ketiga, yaitu tentang status, peran, dan kelas sosial. Status, peran, dan kelas sosial ini berkaitan dengan masih di materi interaksi, tapi berkaitan dengan agak berkaitan dengan norma sebenarnya gitu ya. Materi norma nanti di video ketiga kalau salah. Nah, pertama jadi yang kita bahas itu status, peran, dan kelas. Nah, kita bahas satu-satu dari status dulu. Status sosial. Status itu kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat gitu ya. Status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Dan status sosial ini terbagi menjadi 3 bentuk status. Ada scribe status. Scribe status itu kedudukannya atau posisi seorang di masyarakat itu diperoleh melalui keturunan atau kelahiran secara otomatis. Jadi gak harus diusahakan, dia karena lahir dari keturunan raja, dia jadi raja juga misalkan. Nah, status dia sebagai raja itu karena kelahiran atau keturunan gitu. Kalau beda dengan chief status, nah contohnya ini nih ya. Kalau yang ascribe status itu contohnya Raja William. Nah, kalau achieve status beda. Achieve status itu status yang didapatkan karena usaha yang dilakukan. Misalkan ini Steve Jobs. Steve Jobs itu punya status sebagai orang terkaya di dunia itu karena dia mengusahakan mulai usaha, jadi nggak otomatis gitu kan. Jadi orang terkaya kan karena dia berusaha dulu gitu di bidang teknologi, gadget gitu. Akhirnya dia jadi orang terkaya gitu, mulai usahanya. Nah, selanjutnya assign status.
Assigned status itu status yang diberikan. Kalau ini diberikan masyarakat, contohnya veteran. Status sebagai veteran atau pahlawan nasional itu yang masih hidup itu adalah status yang dikasih oleh masyarakat. Atau status sebagai pahlawan nasional juga itu kan dikasihnya masyarakat, bukan dia mengakui dirinya sendiri sebagai pahlawan kan, gitu. Kalau ini melalui usaha. Kalau ini otomatis melalui kelahiran atau keturunan. Nilai kelahiran keturunan, ini mulai usaha, ini diberikan oleh masyarakat gitu ya. Ascribe, achieve, assign. Oke, lanjut ke peran. Tadi status, sekarang peran. Peran itu pelaksanaan hak kewajiban seorang sesuai dengan status sosialnya. Jadi kalau misalkan dia punya nih statusnya guru, maka dia itu punya peran gitu. Perannya apa? Perannya mengajar. Mengajar itu adalah pelaksanaan hak gitu dan kewajiban dari status yang dia miliki. Kalau statusnya sebagai kepala desa, nah, berarti menjalankan kepemimpinan di desa atau menjalankan segala administrasi terkait desa. Nah itu berarti adalah peran dari kepala desa gitu. Atau statusnya dokter, mengobati orang, itu adalah perannya berarti gitu ya. Nah, itu Bapak yakin kalian paham lah ya mengenai status dan peran. Lanjut ke konflik peran. Jadi dalam peran itu ada yang namanya konflik peran. Konflik peran itu maksudnya adalah ketika seseorang itu punya dua status. Misalkan statusnya itu jadi sebagai polisi, satu lagi sebagai ayah. Nah, ketika kamu misalkan nanti berprofesi sebagai polisi. Nah, ketika berprofesi seorang polisi, kamu juga berprofesi sebagai orang tua gitu ya. Kalau dimana kamu udah menikah kan gitu ya. Karena semakin dewasa semakin banyak status yang kamu dapatkan gitu sebenarnya di masyarakat. Nah, contohnya ini, misalkan kamu punya dua status atau lebih. Contohnya yang Bapak contohin adalah polisi dan ayah. Nah, karena masing-masing status ini menuntut suatu peran, nah kadang kedua peran ini seringkali atau kadang bertabrakan gitu dua peran ini. Ambil contoh misalkan gini, seorang polisi ini punya anaknya kena kasus narkoba, sedangkan dia polisi gitu. Nah, maka akan terjadi namanya konflik peran. Konfliknya di mana? Antara dia harus menghukum anaknya karena status dia sebagai polisi harus menjalankan perannya untuk menghukum tindakan kejahatan gitu, tindakan kriminalitas. Maka dia harus menghukum anaknya sendiri gitu. Tapi kalau statusnya sebagai ayah, dia perannya kan dituntut untuk melindungi anaknya dari berbagai macam bahaya atau kerugian gitu ya. Nah, kalau dia membebaskan anaknya, maka dia juga akan menghilangkan status atau peran dia sebagai polisi gitu. Mau gak mau harus ada yang dikorbankan antara perannya sebagai polisi atau perannya sebagai ayah gitu. Tinggal milih. Nah, itu yang disebut konflik peran. Ketika terjadi konflik di antara dua peran yang dia punya gitu. Ini gitu ya. Dia milih nih, misalkan anaknya masuk kena kasus, dia harus milih menjebloskan anaknya penjara, mengorbankan status sebagai ayah,
atau tetap melindungi anaknya, tidak memasukkan penjara, dan menghilangkan status atau mengorbankan status sebagai polisi. Nah, itu konflik peran. Nah, lanjut. Tadi bicara status peran. Nah, kemudian sekarang bicara kelas sosial. Nah, kalau kelas sosial itu adalah hierarki atau tingkatan yang ada di masyarakat gitu, sesuai dengan status yang dimiliki gitu. Dan setiap orang kan punya status, punya kedudukan di masyarakat, entah dari profesi, dia sebagai polisi, dia sebagai guru, dia sebagai masyarakat biasa, dia sebagai pengusaha gitu, dia sebagai perangkat desa gitu. Nah, dari status-status tersebut masyarakat itu mengkategorikan gitu secara hierarki. Nah, mengkategorikan status secara hierarki, nah itu disebutnya kelas sosial. Jadi nanti dari status-status ini ada yang dikategorikan status atas, upper, ada status middle, ada status lower gitu ya. Tergantung seberapa signifikan status tersebut di mata masyarakat. Biasanya dilihatnya dari segi ekonomi. Semakin orang itu dianggap kaya atau ekonomi bagus, maka statusnya biasanya lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Nah, itu materi tentang status peran dan kelas sosial. Jadi 3 ya. Kita bahas status, peran, dan kelas. Status itu kedudukan, peran itu hak kewajiban dari statusnya. Kalau kelas sosial itu status yang status dia secara hierarki di mata masyarakat, itu kelas. Oke, ini materi ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ke materi keempat. Materi keempat itu tentang teori interaksi. Nah, teori interaksi sosial. Nah, jadi kita akan bicara tentang teori-teori yang berkaitan dengan interaksi sosial. Ini dengan tokohnya ya. Jadi ada 3 tokoh dengan teorinya. Pertama ada George Herbert Mead. George Herbert Mead itu punya teori tentang interaksionisme simbolik. Nah, kemudian ada William I. Thomas. William I. Thomas itu teorinya tentang definisi situasi. Kemudian teori Erving Goffman tentang dramaturgi. Nah, tapi gini, biasanya kadang Bapak sering nemuin yang keluar itu teori tentang interaksionisme simbolik. Sering banget tuh interaksionisme simbolik sering muncul. Kalau dramaturgi jarang, definisi situasi apalagi dia jarang keluar di soal yang setahu Bapak gitu. Kalau coba ngerjain soal biasanya yang keluar ini interaksionisme simbolik, teorinya George Herbert Mead. Jadi kita bahas utama yang teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Nah, intinya dasar pemikiran teori ini adalah bahwa interaksi sosial merupakan kegiatan hubungan timbal balik tanda atau simbol yang dipergunakan dalam berinteraksi, di mana makna simbol itu sendiri muncul dari interaksi dan dipergunakan untuk interaksi. Intinya hubungan timbal balik yang menggunakan simbol. Kalau kita berkomunikasi kan kita pakai simbol ya. Misalkan kita ngomong itu kan ada kata-kata yang keluar. Kata-kata yang keluar itu adalah simbol gitu. Simbol yang diucapkan. Kalau misalkan kita jadikan teks kan ada alfabetnya gitu. Jadi simbol kan. Dan setiap negara, setiap bangsa itu punya simbolnya masing-masing. Atau yang bukan bentuknya verbal, bisa juga bahasa tubuh. Misalkan kita angkat jempol kan bahasa simbolik tuh. Nah, itu punya maknanya. Angkat jempol berarti bagus gitu misalnya, atau keren. Nah, itu kan interaksi simbolik maksudnya. Kita berinteraksi pakai tanda atau simbol. Dan kata George Herbert Mead, interaksi itu adalah pertukaran
simbol, kita saling bertukar simbol-simbol yang kita sama-sama pahami gitu. Nah, interaksi yang simbolik itu harus ada setidaknya 3 syarat. Pertama, ada penafsiran simbol. Jadi dalam kata Joseph Smith, dalam interaksi itu kita sebenarnya saling melakukan penafsiran simbol. Maka syarat dalam berinteraksi itu harus punya satu pemahaman terhadap simbol tersebut. Maksudnya gini, orang Indonesia sama orang Jepang kalau mereka saling berbicara dengan bahasanya masing-masing, nggak akan saling tahu gitu apa yang diomongkan karena beda bahasa gitu. Tapi kalau misalkan sama-sama orang Indonesia ngobrol karena punya sama-sama bahasa, sama-sama simbol yang sama dan memahaminya dengan sama, maka komunikasinya lancar gitu. Itu beda konteks ya, kalau misalkan orang Jepang itu bisa bahasa Indonesia misalkan, atau orang Indonesianya bisa bahasa Jepang sehingga komunikasinya lancar. Itu beda konteks. Tapi intinya gini, syarat utama dalam interaksi yang simbolik adalah simbol yang disampaikan itu harus dipahami oleh kedua belah pihak gitu. Terus makna muncul dari interaksi. Nah, makna dari ini tuh tidak ada keluar bukan dari simbolnya gitu, tapi dari hasil interaksi gitu. Nah, ini tuh menjadi bermakna kalau kita interaksikan, bukan karena ini bermakna gitu, bukan karena mengangkat 2 tangan ditempelkan itu bermakna, tapi itu bermakna kalau kita komunikasikan dengan orang lain. Kamu ngangkat tangan kayak gini misalkan, itu kalau sendirian kamu dianggap gila gitu. Tapi karena kamu melakukan ini untuk dikomunikasikan ke orang lain gitu ya, atau orang ini ke sini, nah ini jadi bermakna salam gitu ya. Kemudian interpretasi makna dapat berubah. Jadi makna ini tuh bisa berubah-ubah nih, karena ini kan nggak punya makna gitu sebenarnya. Ini cuman aksara aja yang ditulis gitu. Maknanya itu bisa berubah-ubah. Apa yang paling sederhana Bapak coba contohin dengan ini, TikTok misalkan. Dulu TikTok itu bermakna negatif atau alay. Sekarang terjadi perubahan makna. TikTok itu justru jadi populer gitu, keren, karena banyak yang pakai TikTok sekarang gitu kan. Justru banyak yang pakai TikTok. Nah, artinya apa? Makna TikTok ini berubah kan gitu. Dan itu makna ini pun bisa berubah gitu. Walaupun sekarang maknanya masih sama misalkan, kita gak tahu ke depannya mungkin ada makna baru gitu dari suatu simbol tersebut. Nah, itu interaksionisme simbolik. Nah, kedua, teori definisi situasi dari William I. Thomas. Intinya kalau definisi situasi itu gini, bahwa tindakan seseorang itu dalam berinteraksi tidak serta-merta secara langsung, melainkan didahulukan oleh tahap penilaian dan pertimbangan. Bapak langsung kasih contoh deh. Misalkan gini, ada seorang perempuan jalan di tengah jalan, dia ketemu beberapa orang pemuda, kemudian pemuda itu manggil, ngegodain, "Hey Neng," gitu. Nah, si perempuan ini kemudian merespon dengan langsung lari misalkan karena takut. Nah, terus itu kejadian pertama. Kejadian keduanya, si perempuan ini berjalan lagi di jalan yang berbeda, terus ketemu bapak-bapak manggil dia, "Hai Neng." Nah, tapi karena dia tahu bahwa si bapak-bapak itu adalah gurunya misalkan, akhirnya dia menyapa dan menghampiri untuk komunikasi. Nah, kan respon interaksi yang dilakukan sama tuh, komunikasinya sama. Tadi yang pemuda itu manggil juga, "Hai Neng," cuman responnya berbeda. Kalau yang pertama si perempuannya menghindar, kalau yang kedua si perempuannya menghampiri. Nah, perbedaan respon itu terjadi karena
si perempuan itu melakukan definisi situasi gitu. Dia menafsirkan situasinya bahwa kalau yang memanggilnya bukan orang yang dia kenal, akhirnya dia menghindari karena takut. Kalau yang kedua, karena dia kenal akhirnya menghampiri. Nah, responnya jadinya berbeda kan. Atau Bapak contohin lain, misalkan gini. Ini contoh lagi nongkrong, ini contoh lagi rapat. Ketika lagi nongkrong, biasanya komunikasinya itu informal. Bahkan kadang ada kata-kata kasar biasanya kalau lagi main sama teman misalkan gitu ya. Nah, kalau yang ini komunikasinya biasanya formal. Kenapa terjadi perbedaan dua situasi kayak gini? Karena kalau di orang ini dia mendefinisikan situasinya lagi rapat, lagi formal, jadi gak bisa mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Atau gak bisa ketika rapat kalian tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak baik gitu atau berisik gitu waktu rapat misalkan. Kalau ini berisik juga apa-apa karena lagi nongkrong gitu. Nah, perbedaan bentuk tindakan ini terjadi karena bentuk interaksi ini terjadi karena si orang-orang di sini dan di sini itu mendefinisikan situasinya lagi di mana gitu. Jadi ruang waktu itu jadi pertimbangan seorang dalam berinteraksi. Lanjut, terakhir teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini dari Erving Goffman. Jadi maksudnya adalah teori yang didasarkan pada pandangan bahwa kehidupan sosial dapat dibaratkan dengan serangkaian pertunjukan drama atau panggung teater. Jadi teori dramaturgi ini mengibaratkan interaksi itu sebagai pertunjukan drama atau panggung teater. Tahu ya, teater? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau teater itu kan ada yang namanya front stage, ada backstage. Ada panggung nih. Ada panggung. Di panggung itu biasanya kan ada front stage, ada backstage. Ini penonton nih. Nah, ketika di front stage, orang ini berperan gitu, berpura-pura. Nah, ketika di backstage, dia kembali jadi aslinya, orang aslinya. Nah, itu maksudnya dramaturgi. Berdrama gitu. Intinya berdrama. Ketika kamu di panggung depan atau di front stage, karakter seseorang itu menyesuaikan dengan keinginan penonton atau keinginan masyarakat nih. Gitu. Misalkan Bapak contohnya Ridho Roma. Ridho Roma ketika di front stage atau ketika di publik itu menunjukkan dia seorang yang agamis misalkan. Tapi ketika di backstage ternyata dia nggak agamis sama sekali gitu. Dia justru pakai narkoba misalkan. Kan kasusnya gitu ya. Nah, itu aslinya tuh. Asli seseorang itu adalah di backstage ketika dia tidak ditonton atau di publik masyarakat gitu. Ketika di front stage atau di depan masyarakat, kita akan cenderung berpura-pura untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat gitu. Makanya ada lagu tuh, pernah dengar mungkin kalian. Liriknya kayak ini, dunia ini panggung sandiwara gitu. Nah, itu sebenarnya lagi menjelaskan teori dramaturgi sebenarnya. Kenapa? Karena mengibaratkan bahwa masyarakat itu atau semua orang kita di dunia itu sering berpura-pura ketika di hadapan orang lain. Kalau di belakang kita menunjukkan aslinya gitu ya. Misalkan kalian melihat bapak baik gitu misalkan. Kalian nggak tahu bapak di belakang mungkin melakukan hal-hal yang tidak menurut kalian tidak bagus gitu. Kan nggak ada yang tahu ya asli bapak seperti apa. Dan begitupun bapak juga nggak tahu kalian di depan bapak baik, tapi di belakang seperti apa kan bapak nggak tahu. Nah itu kan itu yang disebut dramaturgi. Ada perbedaan antara front stage dan backstage. Oke, itu teori terakhir. Ada 3 teori.
Nah ini berarti udah ya. Udah sampai teori interaksi sosial, jadi ada 3. Utamanya yang ini nih. Seenggaknya yang ini harus tahu nih. Biasanya muncul. Tapi Bapak gak tahu juga kalau misalkan gak muncul di soal ya. Seenggaknya kalian udah sempat belajar dan mungkin nanti siapa tahu keinget kalau ada soalnya gitu. Makanya Bapak bikin video materi ini. Oke, tadi sudah sampai materi teori interaksi. Berarti udah nih untuk video kedua. Nanti kita lanjut ke video ketiga. Oke, terima kasih.